마시고 원장님 미팅. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Insane yang dirilis pada tahun 2016. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Kangsu sedang berjalan. Namun, tak lama kemudian, ia diseret oleh dua orang dan langsung dimasukkan ke sebuah mobil. Setelah siuman dari pingsannya, Kangsu mendapati dirinya berada di rumah sakit jiwa, di mana dua perawat memandikannya secara paksa dengan mulut tersumpal. Setelah itu, ia dipertemukan dengan kepala rumah sakit, Dr. Young-sik, yang segera memerintahkan perawat untuk memaksakan obat kepada wanita itu. Sementara itu, di tempat lain, kita melihat seorang pria bernama Namsu sedang diwawancarai dalam sebuah program TV mengenai acaranya yang mengungkap fakta di balik kasus kriminal. Namsu diketahui adalah seorang produser program televisi investigasi kejahatan. Namun, di tengah wawancara, acara tersebut tiba-tiba dihentikan karena salah satu stafnya menerima kabar bahwa program yang dibawakan Namsu adalah rekayasa. Kabar inilah yang menjadi alasan wawancaranya hari itu harus dihentikan. Setelah keluar dari studio, Namsu menemui direktur yang membawahi acaranya. Dalam pertemuan tersebut, sang direktur menawarkan Namsu sebuah program baru, yaitu investigasi mistis yang akan mencari keanehan di tempat-tempat angker. Namsu sempat menolak tawaran untuk membawakan acara semacam itu. Namun, karena direkturnya mengancam akan memecatnya, mengingat program Namsu sebelumnya memiliki rating yang sangat rendah, dengan terpaksa Namsu pun menyetujui pekerjaan baru tersebut. Keesokan harinya, setelah program itu direncanakan, direktur mempertemukan Namsu dengan seorang gadis bernama Jiyong yang akan menjadi asistennya. Setelah mereka saling mengenal, Jiyong memberikan Namsu sebuah buku harian usang milik seorang wanita bernama Kangsu. Buku harian itu menceritakan tentang penculikan dan pemaksaan masuk ke rumah sakit jiwa, padahal ia masih dalam kondisi normal. Lebih lanjut, Jiyong menjelaskan bahwa rumah sakit yang disebutkan dalam buku harian itu kini telah dikosongkan akibat kebakaran setahun yang lalu. Kebakaran tersebut menewaskan hampir seluruh pasien dan hanya menyisakan satu pasien selamat yang saat ini ditahan di kantor polisi karena dituduh membunuh seorang kepala kepolisian. 했는데 완전 구라야. 1년 전에 근데 그게 거기 강제 입원됐던 여자 일기라고. Mendengar kisah itu, Namsu memutuskan untuk menjadikan topik tersebut sebagai bahan untuk acara barunya. Singkat cerita, keesokan harinya, Namsu dan seluruh krunya memasuki rumah sakit yang terbakar itu untuk memulai syuting program baru mereka yang masih mengangkat tema mistis dari rumah sakit jiwa tersebut. Saat kru sedang asyik syuting, mereka tiba-tiba menemukan seseorang dengan luka bakar di sekujur tubuhnya tergeletak di sana. 쓱 하고 지나가더라고요. 근데 Namsu dan Jiyong segera membawa pria tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah mereka mendapatkan informasi identitas pria itu, Namsu menyadari bahwa nama pria tersebut, yaitu Dong-sik, ternyata ada di dalam buku harian milik Kangsu yang menyebutkan Dong-sik sebagai salah satu perawat di rumah sakit jiwa itu. Menyadari adanya keganjilan dari cerita dalam buku, Namsu menyuruh Jiyong untuk mencari tahu tentang pemilik buku harian tersebut. Sementara itu, ia sendiri berusaha mencari informasi dari pria yang diselamatkannya. Namun, karena luka bakar yang parah, Namsu hanya bisa mengonfirmasi satu hal, yaitu pria ini memang benar-benar Dong-sik, perawat Kangsu di rumah sakit jiwa. Keesokan harinya, Jiyong yang telah mengumpulkan informasi tentang Kangsu langsung memberikannya kepada Namsu. Informasi tersebut mengungkapkan identitas Kangsu,
yang ternyata adalah putri dari seorang kepala kepolisian yang nekat membunuh ayahnya sendiri saat terjadi kebakaran di rumah sakit. Akibat kejahatan ini, Kangsu ditahan di kantor polisi di tempat khusus mengingat kondisinya yang memiliki penyakit mental. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, Namsu berinisiatif menemui Kangsu di rumah sakit. Ketika mereka bertemu, Namsu mulai menanyainya tentang tuduhan pembunuhan ayahnya. Namun, Kangsu hanya diam saja, sepertinya masih kesulitan berkomunikasi dengan orang baru. 형사 이동우입니다. Keesokan harinya, Namsu kembali mengunjungi Kangsu. Pada kunjungan keduanya ini, Kangsu akhirnya mau berbicara dan menegaskan bahwa dirinya tidak membunuh ayahnya. 미술을 전공했더군요. 어디서 난 거예요? Kangsu kemudian mulai bercerita tentang masa lalunya dan hal yang sebenarnya terjadi. Ia bercerita bahwa ia adalah orang yang normal dan sehat. Namun, ketika ia hendak pergi ke suatu tempat, secara tiba-tiba ia diculik oleh dua orang yang berpenampilan seperti petugas rumah sakit jiwa. Setelah ia sadar dari pingsannya, Kangsu menyadari dirinya telah berada di rumah sakit jiwa. Ketakutan dengan situasi tersebut, sambil terikat, ia memohon untuk dilepaskan. Sayangnya, ia malah dipukuli dan dipaksa meminum obat. 지키고 원장님 미팅. Setelah beberapa hari dikurung, Kangsu dikumpulkan dengan pasien lain dan bertemu dengan seorang gadis gila berambut pendek yang mengaku juga dipaksa masuk ke tempat itu. Namun, karena wanita berambut pendek itu benar-benar gila, Kangsu tidak bisa menanyainya banyak hal dan hanya bisa bertanya apakah ia tahu cara untuk keluar dari sana. Mendengar pertanyaan itu, wanita gila tersebut dengan sedikit berbicara waras mengatakan bahwa seorang pria mesum yang tinggal tepat di sebelah kamar Kangsu mengetahui cara untuk keluar dari tempat tersebut. Sementara itu, di tempat lain kita diperlihatkan betapa rusaknya sistem rumah sakit jiwa ini. Sistem tersebut sering melakukan hal-hal buruk kepada pasiennya, mulai dari kepala rumah sakit yang memanfaatkan pasien untuk memuaskan hasratnya, memukuli mereka yang sulit diatur, hingga menjual organ-organ pasien yang sudah dipastikan tidak memiliki keluarga lagi. Saat Kangsu kembali ke kamarnya, ia dikagetkan oleh sebuah tangan yang muncul dari lubang dinding. Tangan itu ternyata milik pria mesum yang dimaksud oleh wanita gila tadi. Menyadari dialah orangnya, dan setelah mengetahui rahasia kelam dari rumah sakit jiwa tersebut, Kangsu menanyakan tentang bagaimana cara agar bisa kabur dari tempat ini. Pria mesum ini pun mengajaknya bertemu di kamar mandi terlebih dahulu, sebelum ia mengatakan jalan rahasianya. Benar saja, ketika semua pasien di rumah sakit itu dikeluarkan dari kamarnya untuk diberikan obat, Kangsu segera pergi ke kamar mandi sesuai janji. Di kamar mandi tersebut, pria mesum itu sudah siap untuk melampiaskan hasratnya. Namun, sebelum Kangsu menuruti permintaannya, ia terlebih dahulu meminta pria itu untuk mengatakan jalan rahasia agar dirinya bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Setelah mengetahui bahwa di ruang kepala rumah sakit terdapat celah rahasia untuk keluar, Kangsu pun mulai memuaskan pria tersebut. Namun, saat pria itu lengah, Kangsu lantas menggigit burung pria tersebut, yang otomatis menarik perhatian seluruh pasien dan perawat di sana. Ketika seluruh staf sibuk menolong pria itu, Kangsu diam-diam masuk ke ruang kepala rumah sakit. Setelah mencari cukup lama, Kangsu akhirnya menemukan jalan keluar yang tersembunyi di balik lemari. Sayangnya, saat ia baru saja keluar, kepala rumah sakit sudah kembali ke ruangannya dan menyadari usaha Kangsu untuk melarikan diri. Kangsu yang berhasil keluar dari rumah sakit, ia segera mencoba mencari pertolongan. Karena dikejar oleh petugas rumah sakit, Kangsu nekat mencegat sebuah mobil polisi dan meminta perlindungan. Namun, bukannya dibawa ke tempat aman, Kangsu justru dikembalikan ke rumah sakit jiwa.
Ternyata ayahnya yang merupakan seorang kepala kepolisian di daerah itu telah mengetahui putri tirinya kabur dari rumah sakit jiwa sehingga ia kembali lagi ke rumah sakit. Setelah dibawa kembali, Kangsu dimasukkan ke sebuah ruang operasi. Tepat di sampingnya tergeletak seseorang yang baru saja diambil organnya. Kondisi ini tentu saja membuat Kangsu sangat ketakutan. Di saat yang bersamaan, seorang perawat yang sering mengobrol dengan Kangsu merasa iba karena tahu wanita itu akan dibunuh untuk diambil organnya. Perawat inilah yang diketahui bernama Dong-sik, pria yang diselamatkan Namsu di awal film, yang kemudian menghubungi seseorang kenalan Kangsu, yang sebelumnya telah diberikan nomor ponsel oleh Kangsu. Dong-sik menghubungi orang tersebut, yang kita sebut saja bernama X, yang kemudian segera menuju rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, X melihat ayah tiri Kangsu yang menjabat sebagai kepala kepolisian juga berada di lokasi. Kehadiran kepala kepolisian membuat X tidak bisa masuk ke dalam. Karena itu, X terpaksa menunggu Dong-sik untuk menjemputnya agar ia bisa menyelinap masuk. Setelah berhasil masuk ke rumah sakit itu, ia dibawa oleh Dong-sik menuju ruangan tempat Kangsu ditahan. Kebetulan saat itu, kepala rumah sakit sedang menemui kepala kepolisian. Kesempatan ini mereka manfaatkan untuk membawa Kangsu pergi. Namun ketika mereka hendak keluar, mereka ketahuan oleh kepala rumah sakit. Akibatnya, ketiganya dibawa kembali ke ruang operasi. Karena kesal X berhasil menyusup, kepala rumah sakit berniat membunuh X dan mengambil semua organ dalamnya. Namun, sesaat setelah dokter itu mulai membelek perut X, dari arah ruang kantornya, tiba-tiba api mulai membesar. 젊은 형께도 잘 봐야. 불렸습니다. 빨리 나오세요. Ternyata, wanita gila berambut pendek yang ditemui Kangsu sebelumnya tanpa sengaja membakar ruangan tersebut. Kepala rumah sakit terpaksa menghentikan aksinya dan bergegas ke kantornya untuk menyelamatkan barang berharganya. Wanita gila yang sudah keluar dari ruang kepala rumah sakit dan berjalan ke arah mereka didatangi oleh Kangsu yang meminta tolong agar wanita tersebut melepaskan ikatannya. Setelah berhasil melepaskan diri dari ikatan, ketiganya pun berusaha untuk kabur dari sana. Kobaran api yang semakin membesar membuat mereka kesulitan, tetapi untungnya mereka berhasil keluar sebelum tewas terbakar. Dong-sik yang saat itu menemukan kunci pintu darurat untuk membuka seluruh pintu kamar pasien, memutuskan untuk kembali masuk dan mencoba menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, saat Kangsu dan X baru saja hendak pergi, X tiba-tiba ditarik oleh kepala rumah sakit, menyebabkan X tewas terbakar. Dan begitulah cerita yang bisa Kangsu berikan kepada Namsu tentang insiden yang sebenarnya yang menimpa dirinya. Namun, Namsu nampaknya masih merasa ganjil dengan cerita itu dan bertanya, apakah setelah kejadian tersebut, Kangsu sempat pulang ke rumah ayah tirinya. Mendengar pertanyaan produser itu, Kangsu menjawab bahwa ayahnya telah tewas ketika ia masih kecil. Dari jawaban ini, dapat disimpulkan bahwa Kangsu masih belum sadar jika pertanyaan itu ditujukan untuk ayah tirinya yang seorang kepala kepolisian. Namsu yang masih belum yakin, Kangsu benar-benar lupa dengan sosok ayah tirinya, terus memojokkannya dengan menunjukkan foto ayah tirinya, sambil terus menuduhnya melakukan pembunuhan. Kangsu yang kesal terus dipojokkan. Akhirnya, Kangsu menggebrak meja dan mengungkapkan fakta mengejutkan. Jika dulu ayah tirinya yang seorang kepala kepolisian sering menyiksa dirinya dan ibunya dan bahkan sering memperkaos Kangsu saat mabuk. Selain itu, Kangsu juga mengatakan bahwa ayahnya meninggal karena bunuh diri setelah mengetahui rumah sakit yang merawat putrinya terbakar. Setelah mendengar cerita kelam dari Kangsu, Namsu merasa bersimpati. Ia pun mulai menayangkan cerita itu di program TV-nya, menjadikan Kangsu sebagai saksi sekaligus korban. Sejak saat itu, perhatian publik mulai mengarah kepada Namsu karena berhasil mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Kasus ini akhirnya naik lagi ke meja pengadilan. Di sidang kali ini, Kangsu yang hadir sebagai terdakwa akhirnya berhasil dibebaskan dari semua tuduhan. 고 강병주 서장의 비리 의혹으로 무죄를 선고한다. 본 공소 사실은
범죄의 증 Setelah keluar dari penjara, Namsu yang sudah menunggunya, ia lantas mengantarkan Kangsu pulang ke rumahnya. Setelah sampai dan Kangsu keluar dari mobil, ia pun mengetuk pintu jendela mobil Namsu untuk mengatakan sesuatu dan meminta Namsu untuk tidak memberitahu siapapun. Setelah mengatakan sesuatu yang aneh, sebelum masuk rumahnya, Kangsu juga memberikan catatan buku hariannya kepada Namsu yang membuat Namsu heran. Namsu mulai memikirkan ulang kata-kata Kangsu dan membaca ulang buku harian itu. Di sini, ia akhirnya menyadari sesuatu yang besar. Isi catatan dan semua cerita dari Kangsu rupanya hanyalah karangan Kangsu saja yang memang sengaja membalikan cerita tersebut. Ternyata semua hal yang ia ceritakan adalah kejadian nyata, namun hal tersebut terjadi pada ibunya yang memang dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh ayah tirinya. Selain itu, untuk kehadiran X sendiri yang mencoba menyelamatkan Kangsu, ternyata itu adalah Kangsu sendiri yang mencoba untuk menyelamatkan ibunya. Namun, setelah gagal menyelamatkan ibunya, Kangsu yang marah kepada ayah tirinya pergi ke rumah pria tersebut untuk membunuh pria yang telah membunuh ibu kandungnya. Namsu yang sadar jika dirinya hanya dimanfaatkan oleh wanita tersebut hanya bisa terdiam. Setelah itu, film pun selesai memperlihatkan keberhasilan Kangsu untuk terbebas dari segala tuduhan berkat memanfaatkan Namsu sebagai medianya. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.